target 2026 apakah mungkin menantang? Oh, 2026. Jadi gini, 2025 ditanyakan tahun depan, minggu depan saya akan jelaskan. Saya jelaskan ketika income-nya turun kita melakukan efisiensi di sana sini, tapi bukan asal potong semuanya. Yang nggak perlu belanja kita kurangin, gitu aja. Ada beberapa tempat yang dia hanya poya-poya kita pelototin, dia ngambilin uang banyak. Jadi ya, itu mungkin sebelumnya mau dihabisin gimana mereka, tapi kita lihatin terus, kita monitor terus, akhirnya mereka tahu kita ngapain jadi bagian cukup banyak. Di atas 2,78 itu bulan udah Nanti kita lihat minggu depan, ini nanti malam sampai nanti malam bergerak terus nih katanya nih. Nanti kalau saya sebut salah, Surabaya salah katanya. Oh, boleh kontrol nggak sih Pak? Jadi pasti di atas 278 atau sebenarnya? Nggak tahu mas, kita coba kita lihat. Kita lihat. Nanti tanggal 7 aja benar. Minggu depan kan ya. Nanti kalau di atas nanti yang di Bapers Pak Wamen aja. Lagi? Pak, soal konteks yang masih banyak gangguan Pak, ini kan wajib pajak mau aplikasi jadi masih banyak gangguan Pak. Iya, besok udah lapor. Iya, wordnya ini error terus. Baru ngomel-ngomel ke sosmed Pak. Ada beberapa orang yang ngomel saya, 2 orang yang ngomel dalam 2 hari ini. Itu bisa masuk gak? Nggak bisa, dari kemarin Pak. Itu kayaknya complicated ya ini acara ininya ya. Nanti saya nilai deh, saya lihat lagi. Apa sistemnya sih? Kalau ada digaya sama barang pajak, pasti selesai. Tapi kalau sendiri nggak bisa. Susah, makanya gue bingung itu salah sistem atau ininya. Jadi gini aja deh. Di sini buat deh training untuk mereka di pajak kapan kita ketemu sebelumnya di orang pajak sini Anda bantu deh biar nunjukin bahwa itu bisa kalau Anda mengerti, tapi sepertinya masih dibuat petunjuk yang jelas supaya orang gampang masukinnya tuh. Karena kalau di tempat-tempat di kantor-kantor pajak kan berdatang tuh banyak di KPP pajak itu dibantu masuk semua tuh cepat. Jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated atau ada kurang apa, emailnya gantinya rumit. Nanti saya akan cek lagi ke itu ke orang pajak tempat baik itu. Pak, tapi Cortex masih dipegang pihak LG atau gimana Pak? Sudah enggak? Oh, sudah. Sudah kita betulin terus. Sudah serang terima source code itu Pak. Sudah. Cukup Pak. Pertengahan Desember kemarin, 15 Desember. Tapi katanya mereka masih mau ngasih garansi sampai bulan Maret tahun depan. Ya untuk saya sih nggak terlalu penting karena mereka yang untuk yang ada aja nggak bisa. Pak, soal ekspor batu bara dong Pak, apakah Kemenko ke depannya akan mendorong penggunaan kembali PPN untuk ekspor batu bara seperti sebelum UU tidak berlaku Pak? Kan sudah dikenakan dengan keluar, apakah ke depannya bakal dikenakan PPN lagi dengan merevisi UU tersebut atau mungkin langkah lain gitu Pak? Anda nafsu amat. Gua kasih pajaknya itu ribut, tambah lagi PPN, nambahin nama itu. Nanti kita cek deh seperti apa yang terbaik ya. Tapi yang sekarang langkahnya itu biar ekspor aja. Pak, kemarin kan Bapak bertemu sama Bu Rini sama Bu Menpan. Iya, Menpan RB. Apakah ada bahas tentang terkait kenaikan gaji ASN juga Pak? Atau gaji tunggal Atau gaji single salary? Karena kemarin kita tungguin nggak ada. Iya. Dia ngomong apa dia? Dia kan Nggak ngomong ngomong apa-apa. Ada lewat basement. Pas pulang nggak lewat depan Pak, jadi nggak bisa nanya sama ini. Wah, Anda harus tanya dia kalau gitu. Kita diskusikan gini, sama aja dengan yang lain. Kita lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Dengan seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau nggak itu saya harusnya kalau semuanya simpan dari awal, sekarang kita udah bisa lihat arah kemana ini income kita. Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita gitu. Dengan kebijakan yang lebih simpel dibanding sebelumnya. Di situ mungkin triwulan kedua karena baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah. Pak, bacaan Kemenkyu soal politik itu. Yang mana? Selalu lagi. Yang lain. Habis ya? Cina Taiwan itu kalau ngefek ke 2026 gimana Pak? Terus kemudian Rusia Ukraina kan juga belum pasti. Dan kalau bacaan Kemenkyu politik ke depan gimana Pak efeknya? Kalau geopolitik itu hal yang di luar kendali kita.
Ya kita bisa anggap kalau Cina pasti nggak akan pernah. Kalau hitungan saya, Cina kan orang pintar tuh. Dia nggak nyerang Taiwan, karena dia juga rugi. Banyak investor Taiwan juga di Cina. Gitu. Kalau dia kan hanya itu aja, jangan sampai Taiwan merdeka, tapi kira-kira jadi kayak ahli politik ya. Kalau ini kebiasaan waktu di maritim, saya yang kedua maritim dan energi kan, itu termasuk kalau Cina tapi nggak boleh ngomong gitu, saya menteri keuangan sekarang. Jadi kira-kira gini, saya akan fokus ke kebijakan dalam negeri saja dan kebijakan-kebijakan yang memperkuat daya saing kita di pasar luar negeri. Masalah geopolitik di luar kendali saya. Seandainya ribut pun, kalau kita bisa jaga domestik ekonominya, di mana domestik demand memberi kontribusi ke 9% terhadap perekonomian, harusnya kita mana-mana aja. Jadi jangan takut. Nanti ada di tangan orang yang ahli. Mantap. Kalau tiba-tiba suka lupa kadang-kadang. Nanti tato mereka yang itu ya. Nggak, Anda nggak usah takut. Kalau kita ada bersatu, harusnya sih nggak ada masalah untuk pertumbuhan ekonomi kita. Pak, untuk bencana Sumatera ada anggaran tambahan untuk BNPB itu? BNPB. Ya. Dari hasil kemarin di Aceh gimana? BNPB kan masih ada sisa anggaran 1,5 triliun, tapi sampai sekarang mereka belum menunjukkan, jadi saya nggak tahu. Tapi kita coba alihkan ke ada yang namanya Satgas Jembatan yang diketuai oleh Kasat. Sekarang sedang berproses, bisa nggak mereka mengajukan anggaran dalam waktu cepat. Kalau bisa ya hari ini dicairkan karena ditarikkan 1 triliun. Kalau bisa saya pikir saya nggak akan sampai sana. Tapi mereka perlu ganti jembatan-jembatan yang mereka beli. Utang-utang yang mereka sudah keluarkan untuk membeli jembatan itu, dan alat-alat berat yang diperlukan oleh mereka oleh bupati-bupati dan gubernur kemarin, anggarannya ada. Jadi kalau bisa dimasukkan hari ini, itu hari ini langsung cair. Jadi dari kemarin sore, malam, pagi terus harusnya sudah dilihat gimana cara pencairan anggarannya. Kan tadinya kan hanya BNPB yang bisa minta anggaran untuk bencana. Kita sudah ubah sekarang bisa ke Satgas Jembatan yang diketuai oleh Kasam. Jadi ke Angkatan Darat. Tapi nanti ke Aceh juga. Artinya untuk sementara pakai belanja kementerian lembaga yang kita anggap tidak produktif. Itu sudah kita sisir sebelum bencana. Jadi kita bisa udah punya tuh 60 triliun sebelum bencana itu. Jadi begitu bencana ya udah tinggal geser situ aja. Jadi anggarannya untuk bencana aman. Kalau untuk Aceh kita sedang mempertimbangkan di provinsi Kabupaten Kota Aceh. Nanti saya coba usulkan TKD-nya tidak dipotong jadi sama dengan tahun 2025. Itu yang mereka minta kemarin misalnya di Aceh. Pak, awalnya saat bersih itu udah